yang harus ditembus terlebih dahulu. Di mana? Yaitu di garis biru di sini. Yang terjadi kalau memang dia gagal ya, dia gagal nih, gagal tembus gini, potensi besok. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Hari ini kita akan merequest beberapa saham yang memang teman-teman bisa secara langsung ya di sini bisa mengetahui support maupun level resistennya seperti apa. Nah, ini untuk bot saham real time ya. Tentunya ini bisa dinikmati oleh teman-teman, dan juga teman-teman ya, di grup Telegram ini kita rekomendasikan ya, ada beberapa saham ya di pagi hari ya, ini kita sudah kirimkan. Kemudian ada menu jajan sore juga ya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung ya, ini silakan ya, langsung saja klik linknya di kolom deskripsi video ini ya. Baik, kita akan mengupdate terlebih dahulu ya hari ini untuk market seperti apa. Nah, kita lihat hari ini ISG ini ditutup menguat ya, atau naik 0,77% dan closingannya di area 6.820. Nah, hari ini hijau ya, hijaunya ini kemarin ini kan merah, kemudian hari ini hijau. Nah, teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini ya, hari ini total transaksinya hanya 9,9 triliun saja ya, di bawah 10 triliun ya. Kemarin juga kecil, hari ini masih kecil juga ya. Kenapa? Karena memang marketnya masih sepi ya. Sepi kenapa ya? Karena memang mungkin sebagian sudah pada liburan ya, terutama bagi para investor yang memang suka trading ya, ini sudah mulai liburan. Jadi ini pasti mendekati Natal dan Tahun Baru ya, ini pasti sudah pada liburan juga ya. Dan asing juga ini masih mungkin masih sebagian ada ya, tapi tidak terlalu banyak hari ini ya. Total transaksi asing hanya sebesar 63 miliar ya. Hari ini kita lihat total asing ya untuk net buy-nya hari ini, yaitu di saham ITMG. Nah, di sini ada saham ITMG, kemudian ada Antam juga ya sebesar 41 miliar, kemudian ada SMGR juga ya, kemudian ada PNLF ya, di sini juga masih ada net buy ya. Nah, hari ini asing memang tidak terlalu banyak masuk ya, terutama di saham-saham yang memang punya fundamental cukup bagus juga ya. Ini asing memang masih wait and see ya, terutama untuk saham Big Bang-nya hari ini memang ada kenaikan. Nah, nanti kita akan bahas ya terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas di sini untuk BBCA yang pertama ya. Hari ini BCA naik ya 1,2% ya, ditutup di area 8.675, dan ini teman-teman masih bisa diperhatikan ya. Untuk saham BCA ini sebenarnya masih menarik ya, kalau teman-teman lihat ya, ini BCA ya, ini berpotensi memang kan membentuk double bottom ya seperti ini. Dan ini untuk teman-teman yang memang sudah masuk ya, sudah nyicil juga, ini bagi teman-teman yang memang sudah masuk ya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang ini masih cukup potensial sebenarnya untuk saham BCA. Nah, apalagi kalau dia breakout ya, breakoutnya ini cakep nih. Kalau dia breakout dari area level sini ya, tentunya ya ini masih bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Breakoutnya di 8.700, potensinya ke 8.900. Nah, ini didukung juga di sini ada MA20. Nah, yang menandakan MA20 kalau dia di breakout ya potensi bisa melanjutkan kenaikan. Nah, untuk supportnya ada di mana? Support di 8575. Nah, ini untuk support pendeknya. Kalau teman-teman memang agak jauhan ya supportnya, ini kita tarik saja di area garis ini ya, support di 8.350. Kalau kesempatan dia ada turun lagi ya, ini cukup menjanjikan ya, teman-teman bisa ambil kembali untuk share kembali. Apalagi ini menjadi low-nya, ini low-nya cukup tinggi dari low sebelumnya ya, di area sini di area 8.450-an di area sini. Tapi ini masih potensinya masih cukup bagus lah sampai akhir tahun ya. Ini semoga masih bisa ditutup lebih tinggi dari 8.700. Nah, ini
cukup potensial juga. Dan untuk RSI-nya juga di sini masih cukup oke ya, dari 49 di area sini ya. Dan Bandarik juga masih cukup oke, meskipun volume transaksinya hari ini cukup kecil juga. Nah, kita lihat di sini untuk saham BBCA seperti apa. Ya, dari asing hari ini memang ada net sell ya, dari asing sebesar 43 sekian M ya di sini. Kemudian untuk broker summary hari ini ada CC ya, di sini ada ZP yang melakukan penjualan ya, terjadi transaksi di sini ya, adanya net buy dari atau di sini ada akumulasi ya dari CC terlihat. Kemudian ZP di sini melakukan distribusi. Nah, RX juga distribusi, kemudian BK di sini ada masuk juga, namun di sini ada penjualan juga. Nah, intinya ini BCA masih cukup menarik dan masih diakumulasi, namun tidak terlalu tinggi juga ya. Ini untuk saham Bank BCA. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham Bank BBNI. Nah, BBNI juga sama hari ini ya. Hari ini BNI malah minus 1,1%, ditutup di area 9.350. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan nih untuk saham BNI bagi teman-teman yang memang sudah punya dan yang belum punya gimana. Nah, yang belum punya ini kita better wait and see terlebih dahulu ya. Untuk area supportnya ada di 9.250-an. Di area sini teman-teman bisa pantau terlebih dahulu. Kalau dia memang kuat dari sini, bahkan dia bisa nyampe ke area 9.075, ini teman-teman bisa cicil kembali ya. Ini untuk bisa cicil kembali di level cukup murahnya juga ya untuk saham BNI. Nah, untuk resistnya di 9550 ya di area sini. Tapi intinya masih kita pantau terlebih dahulu untuk saham BNI ya. Kalau dia ada pelemahan ke area sini, ini menarik juga teman-teman untuk bisa masuk ya untuk saham Bank BNI seperti itu. Ya, untuk asing di sini untuk saham BNI hari ini terjadi net sell ya sebesar 73 miliar. Di sini cukup tinggi juga ya teman-teman, dan ada distribusi juga nih dari ZP ya, ini melakukan distribusi. Kemudian di sini ada BK yang memang masuk ya, terjadi adanya adanya tukar barang ya. Di sini ZP dia keluar, kemudian BK di sini malah masuk. Yang menariknya seperti itu ya. CC juga di sini ikut masuk juga, namun di sini ada CS dan ZP yang memang distribusi. Nah, dengan hal ini masih 50-50 ya, terjadi di area sini buyer dan sellernya ya untuk saham BBNI ya. Nah, kemudian dari asing juga di sini keluar tentunya. Nah, ini untuk saham Bank BNI. Kita statusnya masih wait and see terlebih dahulu ya, tunggu adanya buy on weakness ya, kesempatan buy on weakness di area support yang tadi sudah dijelaskan. Nah, RSI-nya juga dia mengarah ke bawah yang menandakan dia akan terjadi pelemahan lanjutan. Nah, ini untuk saham BNI. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya yang memang masih cukup potensial ya hari ini, itu ada saham Antam. Nah, Antam juga hari ini dia naik ya 1,5%, ditutup di area 2040. Nah, gimana nih untuk pergerakan dari saham Antam? Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya Antam masih bergerak dalam sideways. Sideways-nya di area mana? Di area teritori ya, di area sini nih kalau teman-teman lihat ya. Ini masih di area sideways. Nah, seperti ini nih sebenarnya gambarnya, tapi memang dia masih cukup potensial untuk tradingan jangka pendek saja ya. Jangka pendek kita tektokan saja, ini boleh-boleh saja. Nah, yang terjadi juga hari ini Antam ini mengalami kenaikan dan sudah direkomendasikan juga ya di pagi hari ya. Di pagi hari Antam nih harga terakhir kan 2010 di atas 2000, ini cukup potensial. Supply areanya di area 2030 ya sampai ODT 2090. Dan hari ini juga dia naik ya, di closingannya bahkan tertingginya kan di 2070 ya di area sini ya, closingannya di 2040. Nah, ini yang terjadi kalau teman-teman memang sudah tradingan ya cuan bungkus ya boleh, atau all DT juga boleh-boleh saja ya. Nah, ini potensi resist selanjutnya memang masih di area sini ya, di area 70-an ya. Ini kurang lebihnya di area sini, ini sebagai area resisten selanjutnya ya 2070 2080. Namun teman-teman hati-hati, ada MA200 maksud saya yang harus ditembus terlebih dahulu. Di mana? Yaitu di garis biru di sini. Yang terjadi kalau memang
dia gagal ya, dia gagal nih, gagal tembus gini, potensi besok ada pelemahan ya, wajar saja. Pelemahan lanjutan ke area mana? Ke area support di 1995 di area sini ya. Better kalau memang teman-teman belum punya, esok kita pantau terlebih dahulu. Kalau memang dia breakout dari 47 ya, atau kita genapin 2050 di area sini, ini potensi masih cukup bisa ya, cukup untuk tradingan jangka pendek ya, ini boleh-boleh saja. Nah, ini secara garis tren, secara besarnya memang kan dia masih berada di area sideways ya, tentunya untuk saham Antam. Dan RSI-nya juga 56 di sini, dia mengarah ke atas. Bandarik juga masih ada kenaikan juga, volume juga hari ini cukup tinggi tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu besar ya sepertinya ya. Nah, kita lihat di sini untuk Antam gimana. Nah, benar saja di sini ya, asing di sini ada net buy ya sebesar 41 miliar, dan untuk broker summary hari ini ada akumulasi dari BK tentunya, kemudian ada AK juga dan ada DR juga ikut masuk. Nah, di sini ada distribusi dari CP. Nah, ini terlihat jelas sekali ya, di sini CP dia melakukan distribusi, namun ada yang masuk juga nih dari BK, AK, DR juga ini ikut masuk. Nah, ini strateginya silakan teman-teman ya. Ini kalau mau ikutin ya silakan sesuaikan dengan trading plan yang ada di area sini ya untuk saham Antam. Nah, ini berikutnya kita lihat untuk saham lainnya ya, yang hari ini memang naik juga nih, yaitu ada saham minyak-minyakan. Nah, kita pantau terlebih dahulu untuk saham Medco. Nah, Medco, nah kita lihat di sini, kalau teman-teman hari ini sudah punya Medco, ini boleh di hold terlebih dahulu ya, silakan saja ya, ini boleh-boleh saja. Dan untuk potensi resistnya gimana nih? Saya update terlebih dahulu ya. Saya akan coba delete di sini. Nah, teman-teman kalau sudah punya ya, kalau sudah punya ini boleh di hold, boleh saja ya. Karena memang kalau teman-teman baru masuk ya, ini boleh saja boleh di hold. Nah, ini resistnya itu di area 1160 ya, sebenarnya di area sini, namun harus melewati terlebih dahulu di area 1095. Nah, 1095 di mana? Yaitu di garis merah di sini. Kalau dia kalau dia breakout dari sini ya, potensi bisa melanjutkan kenaikan ke 1160. Namun kalau dia tidak breakout ya, ini potensinya akan melanjutkan pelemahan. Tapi teman-teman harus tahu supportnya ada di mana. Support saat ini ada di 1050. 1050 di mana? Di sini di area MA60. Ini sebagai area supportnya ya. 1050 sampai di 1010 di area sini. Nah, ini untuk support yang cukup kuat juga. Nah, secara tren memang Medco ini kan masih bergeraknya di area konsolidasi ya, atau berada di area sideways seperti ini ya. Ini masih berbentuk sideways seperti ini dan masih ada di area Darvas boxnya seperti ini ya. Ini untuk saham Medco. Nah, Medco juga di sini RSI-nya dia cenderung menurun ke bawah ya. Kalau teman-teman melihat di sini RSI-nya masih turun ya. Ini belum terlalu oke juga sebenarnya kalau pergerakan secara momentumnya juga ya. Di sini untuk Medco juga di sini hanya 430 net sell-nya oleh asing ya. Di sini terlalu sedikit juga oleh asing net sell-nya. Kemarin 2 hari di net buy ya, 2 hari berturut-turut di net buy. Nah, kita lihat di sini broker summary-nya ada YU, kemudian ada NI, ada PD yang memang ikut masuk. Kemudian ada distribusi dari KZ ya. KZ di sini ada distribusi. Nah, di sini 50-50 ya tentunya pergerakannya, meskipun di sini YU-nya lebih besar dari KZ-nya yang melakukan akumulasi di sini. Secara akumulasi memang sedikit ya dari YU. Nah, ini untuk saham Medco. Kemudian kita lihat ya untuk saham lainnya yang memang hari ini cukup potensial juga sebenarnya, yaitu ada saham Akra. Nah, Akra ini naik 1,1%, ditutup di area 1370. Nah, gimana pergerakannya? Akra ya, ini kan mantul ya, mantul di area support di area 1330. Potensi resistnya kemana? Potensi resistnya di 1440. Ini dalam jangka pendek. Namun dia harus terlebih dahulu ya menguji area resisten. Area resisten yang ada di mana? Yang ada di area sini nih, di area 1370 sampai di 1380 ya. Di area sini karena ada double
MA ya, double MA seperti ini harus ditembus terlebih dahulu. Nah, resistennya kalau dia tembus ya potensi ke 1440. Dan untuk RSI-nya di sini dia mantul ya, mantul dari RSI-nya di sini, kemudian dia mengarah ke atas. Dan untuk volume hari ini tidak terlalu tinggi juga ya, memang market masih cenderung sepi untuk saham Akra seperti itu analisanya. Kita lihat di sini untuk saham Akra ya, untuk transaksi dari asingnya seperti apa ya. Kita lihat hari ini Akra ada net buy sebesar 6, sekian M ya. Di sini 2 hari mengalami net buy dan ada broker summary-nya. Di sini ada AK yang memang ada jualan juga tapi ada masuk juga ya. Di sini ada distribusi dari AK 30 sekian namun masuknya 57 dan RF juga dia keluar ya. Ini pas sekali di 30 ribuan sekian ya untuk volumenya. RF juga di sini ada masuk. Nah, artinya di sini ada YU sendiri yang melakukan akumulasi ya. Terlihat jelas di sini YU tidak ada melakukan seller ya. Ini YU melakukan akumulasi untuk saham Akra tentunya ya. Dan ini untuk analisanya untuk saham Akra. Nah, berikutnya kita akan bahas yang lagi cukup bagus juga sebenarnya, yaitu ada saham Telkom ya. Meskipun Telkom ya, kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia memang turun terus ya, turun terus secara tren, tetapi masih berada di area konsolidasinya ya untuk saham Telkom. Gimana nih potensinya? Sebelumnya kan sudah dibahas ya, potensi ke 3820 kemudian ke 3930 ya, ini untuk level resistennya. Nah, gimana nih pergerakannya? Nah, Telkom ini terlihat ya ada area yang memang menjadi support kuat, yaitu di 3600-an di area sini. Jadi kalau view-nya untuk jangka menengah ya, ini mau cicil beli silakan ya. Karena apa? Di area 3600 ini adalah support kuat. Support kuatnya diambil dari mana? Diambil dari potensi resisten di sini, kemudian di resistnya di sini ya. Ini menjadi area support berikutnya juga yang memang cukup kuat, yang memang tidak dijebol. Nah, ini untuk saham Telkom ya. Intinya secara teknikal dia memang masih berada downtrend ya. Dalam jangka pendek di sini ada membentuk area sideways. Di area sini sideways terlebih dahulu ya, memang cukup lama ya. Kalau teman-teman memang mau tawar-tawar lagi dekat-dekat dengan area 3600-an nggak apa-apa ya, silakan saja. RSI-nya dia agak sedikit mengarah ke atas. Volume di sini belum terlalu atraktif ya, meskipun di sini ada volume, tetapi hari ini volumenya ya kecil saja ya di area sini ya untuk saham Telkom. Nah, berikutnya untuk Telkom gimana? Hari ini memang masih ada buangan dari asing nih ya. 2 hari mengalami buangan. Artinya ini memang asing masih terus masuk, tetapi untuk tradingan saja ya, untuk tradingan saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini broker summary-nya, di sini terjadi distribusi dari AK ya, distribusi dari AK, kemudian ada distribusi dari BK. Nah, BK dan AK ini adalah dari asing biasanya. Jadi tetap hati-hati ya untuk saham Telkom. Dan untuk potensi referensinya, supportnya teman-teman harus ketahui ya untuk saham Telkom. Berikutnya ada ASII. ASI atau Astra di sini ya, saya sudah garis-garis di sini. Untuk supportnya ya, kalau teman-teman gunakan tren memang dia masih turun, trennya masih turun, tetapi secara fundamental ini perusahaan yang cukup bagus ya, cukup solid juga sebenarnya, karena memang penurunannya karena dari faktor eksternal, yaitu dari sentimen atau katalis karena dia invest di saham Gotoh. Artinya dia di bawah turun juga. Nah, di sini ASII ya, ini potensi resistnya ke 5825. Nah, kalau teman-teman belum punya ya, kalau belum punya ini boleh untuk teman-teman buy on weakness, kesempatan buy on weakness dekat-dekat dengan area 5550 di area sini ya. Ini cenderung kita bisa kesempatan untuk masuk untuk jangka menengah. RSI-nya juga dia masih turun mendekati area 30-an ya. Kalau teman-teman memang lihat secara view jangka menengah, otomatis kita juga harus lihat di sini secara monthly. Nah, secara monthly di sini ya, ini mantul di 550, kemudian dia masih turun di area sini ya. Ini masih oke juga sebenarnya kalau memang nanti dia ada membentuk di sini hijaunya ya, ini masih
cukup bagus ya. Untuk secara tren memang dia dalam jangka pendek masih sideways seperti ini, atau memang masih trennya menurun ya seperti ini ya untuk saham ASI. Nah, kita lihat di sini ASI gimana. Nah, asing masih net sell sebesar 63 sekian ya. Kemudian ada broker summary-nya hari ini ada lakukan distribusi dari ZP. Nah, ZP ini melakukan distribusi, YU di sini ada masuk ya. Di sini secara akumulasi masih distribusi ya. Di sini belum ada akumulasi yang memang begitu tinggi nih untuk saham Astra International. Nah, ini untuk saham ASII. Berikutnya kita lihat ya untuk saham lainnya yang memang teman-teman boleh perhatikan lagi, itu ada saham Unilever sebenarnya ya. Unilever juga ini sama nih, ada naik 0,2% saja ya, 4.780 ini untuk kenaikannya. Dan gimana nih untuk potensinya, selama dia berada di area 4.720 ya atau 4.700-an di area sini, ini masih cukup potensial. Memang ini pergerakannya kan masih cenderung sideways ya, cenderung sideways seperti ini. Dia memang bergeraknya lambat-lambat seperti ini ya. Kalau teman-teman mau yang cepat-cepat ya ke saham lapis 3 saja ya. Nah, ini di sini dari RSI-nya dia 54 ya. Untuk volume juga tidak terlalu tinggi. Nah, untuk Unilever gimana hari ini? Hari ini ada net buy dari asing sebesar 15, sekian ya. Untuk RX juga ada akumulasi dan KZ juga ada akumulasi ya. Ini boleh dipantau ya, untuk jangka menengah juga boleh ya. Ini untuk referensis ya, ini sudah digambar juga, jadi silakan teman-teman bisa mencatatnya. Nah, ini untuk saham Unilever.